Jadi nabi itu ciri-cirinya dia berbicara atas nama YHWH. Makanya ketika Musa berfirman, Tuhan, beginilah firman Tuhan. Kata Tuhan di situ huruf besar semua. Beginilah firman dari Yahweh. Nabi-nabi juga berbicara begitu. Cuman Muhammad yang berbicara bukan atas nama Yahweh. Nandar, satu-satunya nabi ya yang kalian paksa jadi nabi ya, yang berbicara bukan atas nama Yahweh itu cuman Muhammad. Dia berbicara atas nama Tuhan Pak orang Quraisy, Tuhan negeri Mekah. Apa hubungannya? Aduh, gimana sih Nandar ini? Gini aja Nandar, ini obrolan kita ini makin gak nyambung. Soalnya saya cuma mendengarkan ngelanturnya kamu kemana-mana. Jadi gak ada yang menarik gitu loh. Gak ada yang menarik. Jadi gini Nandar, inti yang mau saya bilang sama kamu begini Nandar. Paulus, ya, ketika dia dipilih oleh Yesus, dia itu berubah menjadi baik. Ya kan? Paulus tidak pernah menikahi anak di bawah umur. Sedangkan Muhammad, malu saya menceritakannya. Paulus, apakah pernah dia mengangkat-ngangkat pedang, membawa pasukannya untuk menjara dan merampok? Mukamu di mana? Tidak pernah. Ya kan? Betul nggak? Pernahkah Paulus mengoleksi banyak istri ketika dia udah bertobat? Muhammad? Nandar. Sudahlah Nandar. Gini Nandar, setiap nabi palsu, apapun lah, mau nabi palsu, mau dukun palsu, mau apa, mau pejabat KPK palsu, mau wartawan palsu, ada motif di baliknya, yaitu keuntungan. Entah itu uang, entah itu harta, tahta wanita. Nggak jauh-jauh dari situ. Coba, dukun palsu, apa? Motivasinya supaya biar dapat duit. Itu dukun palsu. Atau apa? Supaya dia bisa menggagahi wanita. Itu dukun palsu. Makanya kalau ada dukun palsu, bukalah bajumu. Masuklah ke kamar. Nah itu dukun palsu itu. Sekarang saya tanya sama kamu Nandar. Apa motivasinya Paulus jadi rasul palsu? Coba, kamu jelaskan dulu. Modus dia apa? Adakah dia supaya dia jadi kaya raya? Adakah dia menumpuk hartanya? Malahan dia menjadi orang susah. Ketika dia jadi rasul, ketika dia jadi pengikut Yesus, malah beberapa kali dia dipenjara, berapa kali dia dianiaya orang. Adakah dia ngumpulin ngoleksi istri banyak? Kagak. Adakah dia ngoleksi banyak harta-harta untuk kekayaan dia? Sehingga ada sekian miliar harta rampasan perang, jarahan perang? Gampang, nggak usah ini. Kita bicara logis-logis saja lah, ya. Nggak usah ke ini jauh-jauh kamu kitab suci, kamu ngarang begini itu segala macam. Gini, Nanda, dengarkan. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istri dia satu. Ketika dia jadi nabi, istrinya banyak. Tuh. Waktu Muhammad belum jadi nabi, dia nggak pernah ngambil harta jarahan perang. Ketika dia jadi nabi, harta rampasan perang 5%, 1/5 untuk dia. 1/5. Apalagi? Ketika dia belum jadi nabi, nggak ada wanita-wanita yang menyerahkan diri kepadaku, nggak ada. Tapi ketika Muhammad jadi nabi, wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad jika Muhammad mau. Sudahlah Nandar, nanti kalau kita terusin nggak kuat, nanti umatmu nggak kuat, ya. Kalau saya bongkar nanti agamamu, umatmu makin gak kuat. Oke Nandar ya? Ya. Pertama-tama sebagai seorang muslim, seharusnya kamu itu pakai literatur Islam loh. Masa iya kamu muslim pakai Bible gitu, gimana ceritanya? Nandar, kalau kamu baca Al-Qur'an, baca hadis gitu ya, atau baca kitab-kitab ulama gitu, ada nggak sih Al-Quran maupun hadis menyebut-nyebut Paulus, menyalah-nyalahkan Paulus, mengatakan Paulus rasul palsu? Ini kok orang Islam sekarang ini udah gak percaya sama Muhammad sama Allah lagi loh.